Sini dong, itu emang perang kasihan. bantal. Apa? Itu kasihan mepet-mepet. Oke, Bos. Si Caca pergi umroh tanggal berapa? Kak, Ya. ih. Apa sih lo? Tapi, Nek, lo mau nanya nggak? Iya, nanya. Lo nggak gue serbu lagi nih. Lu nyaru ya? Iya, kita kayak sofa deh. Oke, misalnya ada... Untung gak ada di tempat. Soalnya Enzi juga kayaknya pernah ya? Enggak ya? Oh iya. Nah, tuh dia juga pernah Posesifin. mengalami kebucinan ini. Enggak, masa posesif sih biasanya, Kak. Ya masa posesif tadi udah dibahas juga sih sebenarnya. Tapi kalau- Menangkalnya gimana sih Mbak Zoya? Nggak mungkin Seperti ini ya. Ya. Oke, kita sebelumnya kita mau ngomong dulu. Apa sih Mbak yang termasuk hubungan yang tidak sehat? hubungan yang tidak sehat itu hubungan yang tidak setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Ya orang kan suka bilang ya gimana setara, selalu laki-laki harus lebih hebat misalnya daripada perempuan. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Jadi kalau dalam relationship itu dua-duanya harus memungkinkan untuk jadi orang yang produktif. Dua-duanya harus tetap bisa mencapai cita-citanya dan bisa menjadi orang yang terbaik gitu ya. Versi terbaik dari dirinya gitu tuh sebenarnya yang paling sehat. Oke. Tapi kalau misalnya lo kecintaan gitu ya, kan ada yang begitu ya Mbak? Kecintaan, Bucin. Akhirnya nggak bisa melepaskan diri padahal sudah tahu itu toksik gitu loh. Iya, kalau misalnya pernah dengar istilah Stockholm Syndrome nggak? Nggak. Stockholm Syndrome itu orang yang kalau misalnya dia itu diculik ya, tapi dia malah jatuh cinta sama penculiknya. Waduh. Kok Iya, kayak itu gitu? ada. Gitu. Nah, ada sekarang namanya Stockholm Syndrome in relationship. Jadi orang itu justru di dalam relationship kebanyakan perempuan yang seperti ini, tapi laki-laki juga ada banyak. Jadi ketika dia dalam relationship justru dia makin dipukulin, dikasarin, verbal abuse ya atau physical abuse gitu. Dia malah makin bisa membela gitu loh si orang yang nyakitin dia. Misalnya ya pasangan aku kan ya dia dulu kurang kasih sayang, dia kurang ini. Jadi malah dibela-belain. Cari excuse malah ya seperti Malah itu. cari excuse. Mungkin Maria pernah mengalami nggak toxic relationship? Aku ini? sering jadi bucin. Ya soalnya kan aku tipikal orangnya tuh kalau misalkan udah sayang sama orang, aku kasih 110% kan. Waduh. Iya, jadi apapun aku lakuin. Kalau dia mau apa aku turutin. Itu aku tuh full service pokoknya. Gue cuma ngomong waduh dulu. Diem dulu. Gue cuma ngomong. Nah, itu bucin kan Mbak Zoya ya? Kenapa sih? Jauh. Tadi lu. Gue cuma waduh gitu doang. Kamu main perang batal tapi kena aku loh. Enggak. Balas dong. Oke, next. Jadi kamu pernah seperti itu? Iya, jadi dia tuh super posesif banget sama aku. Jadi aku nggak boleh berteman dengan siapapun. Iya, Katanya kita nggak perlu teman, kita aja berdua cukup. Terus aku nggak boleh kerja, harus laporan dulu sama dia. Kalau ada kerjaan ini, sama dia yes atau enggak gitu. Kalau nggak boleh ya dia bakalan pokoknya ngatur aku banget. Kontrol Tapi kan kamu hidup udah tahu aku. kalau kayak gitu kan maksudnya kamu nggak buat kamu happy kan? Nah itu dia, ya abis gimana dong, namanya udah bucin ya Akhirnya kan? lepasnya gimana? Akhirnya lepasnya. Lepasin apa? Hah? Lah ini lu mancing aja, udah tahu gue gampang kepancing lu Cayono. Gimana? Akhirnya kamu bisa lepas dari hubungan itu gimana? Iya, mungkin awalnya kan aku mikir, oh dia terlalu sempurna, takutnya nggak ada yang enak kayak gitu lagi. Nah. Maksudnya enak ngasih aku kayak Atensi. kasih sayangnya, perhatiannya gitu kan. Losap ke gua lagi. Nah itu gimana Mbak Zoya? Soalnya seringkali kalau yang tadi Maria cerita, biasanya ketika dia lagi jahat, diinget-inget yang baik-baiknya aja. Dulu dia baik banget, aku tuh diurusin, aku diinin. Tapi biasanya orang-orang yang memang niatnya punya ini yang jahat gitu ya, dia awal-awalnya sengaja untuk membuat kamu tuh jadi dekat. Ntar lama-lama kamu nggak boleh temenan. Pertama saat temen-temennya disusah suruh ketemu. Misalnya biasa ketemuan di kafe mana. Ini sekarang udah di sini aja di tempatnya dia. Terus nanti lama-lama kamu diurusin seolah-olah terus abis itu pamrih kan. Kan aku udah urusin kamu nggak usah punya temen lain. Kamu cukup punya aku aja. Kayak gitu itu pelan-pelan biasanya ditarik. Akhirnya kamu jadi bingung. Sebenarnya dia perhatian apa emang tega sih gitu. Tapi itu batasan Mikirin apa? Sabar Iya, dong. sorry. Tapi bingung sih asli Kamu maksudku. sendiri gitu kayak gitu-gitu. Jadi Mikir apa? Kamu mikir apa?
Mikir apa kamu? Hah? Mikir apa? Tapi bener kayak gitu ya? Apa kalau aku sih? Jangan-jangan kamu juga pernah berbuat sesuatu yang akhirnya pasangan kamu nggak? Kan aku udah bilang, aku tuh kalau udah sayang sama orang, aku bakalan nurutin semuanya. Aku bakalan setia banget, nggak ngeliat siapa-siapa, hanya only for you gitu. Tapi nggak tahu kenapa malahan aku kasih seperti itu, dianya nggak mau bener-bener apa. Ini kamera gue hancurin. Ada juga gini, Mbak Zoya, ada juga pas. Lu nanya kenapa sih gue dulu? Baca tuh baca. Lu tuh gue susah orangnya. Gue tutupin ah. Takutnya kelihatan. Sini. Juga pengen nanya ya. Nih, mereka mau nanya nih. Mungkin jadinya mereka juga mengalami